Jemaat Tuhan, saudara-saudara kekasih Kristus. Selamat pagi. Gemeente van de Heer, geliefde broeders en zusters in Christus. Goedemorgen. Kita bersyukur oleh karena kasih Tuhan, hidup kita terpelihara. Dan Tuhan pertemukan kita kembali untuk beribadah kepadanya melalui siaran YouTube ini. Wij zijn dankbaar voor Gods liefde. Ons leven is behouden en God verenigt ons om Hem te aanbidden via deze YouTube-uitzending. Marilah kita siapkan hati dan seluruh hidup kita dan kita mulai ibadah ini. Laten we onze harten en ons hele leven voorbereiden en deze eredienst beginnen. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Vrede van God zij met ons allen. Amin. Nas pembukaan kita hari ini terambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 21. De aanvangtekst is genomen uit Evangelie door Mattheus 7 vers 21 yang bunyinya begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Maar wie de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is. Jemaat kekasih Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus, voordat we het woord van God gaan lezen en erover denken. Laten wij bidden om de leiding van de Heilige Geest. Mari kita berdoa, laat ons bidden. Ya Allah, dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Pada saat ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu yang kami yakini berisi firman kebenaran yang datang daripada-Mu. Sebagai manusia, kami tidak mampu untuk mengertinya. Karena itu kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu. Bukalah akal pikiran kami, supaya kami mengerti firman-Mu dan dengan percaya kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap mau mendengarnya. God in Jezus Christus, het levende woord. Op dit moment willen wij uw woord gaan lezen en overdenken, waarvan we geloven dat het woord de waarheid bevat dat van u komt. Als mens kunnen wij het niet begrijpen. Daarom vragen we de leiding van uw Heilige Geest. Open onze gedachten, zodat wij uw woord begrijpen en in het geloof dat wij het in ons leven kunnen uitvoeren. Spreek tot ons, Heer, want wij zijn bereid om ernaar te luisteren. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayat 30 dan ayat 36 sampai dengan ayat yang 43. De Bijbellezing is genomen uit het Nieuwe Testament, Mattheus 13, de versen 24 tot en met 30.
en de versen 36 tot en met 43. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Het onkruid tussen de tarwe. Een andere gelijkenis hield hij hun voor. Hij zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weg. Toen het gewas opkwam en vrucht voorbracht, kwam ook het onkruid te verschijnen. De dienaren van de Heer des huizes gingen naar hem toe en zeiden, Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? Hij zei tegen hen, een vijandig mens heeft dat gedaan. De dienaren zeiden tegen hem, wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Maar hij zei, nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien. En in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen, verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden. Maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. Uitleg van de gelijkenis van het onkruid.
Toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. Hij antwoordde en zei tegen hen: hij die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. De akker is de wereld. Het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. En het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. De oogst is de voleinding van de wereld. En de maaiers zijn engelen. Zoals dat het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld. De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die de wetteloosheid doen. En zij zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Amen. Tot zover luidt het woord van de Heer. Zalig is en ieder die het woord van God hoort en zich van dag tot dag door dit woord wil laten leiden. Christus zij geprezen. Sampai sekian jauh adalah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang mau dituntun oleh firman ini dari hari ke hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Bapak Gereja Martin Luther pernah bilang begini, di mana Allah membangun sebuah gereja, di sampingnya iblis membangun penginapannya. Bapak gereja yang lain, Yohanes Calvin, katakan, selama gereja ada di dunia ini, manusia jahat dan munafik akan bercampur dengan orang-orang benar dan kudus. Oleh karena itu, anak-anak Allah sebaiknya mempersenjatai diri dengan taat dan sabar, serta pegang teguh pada iman dalam situasi apa saja. Dengan kata lain, dunia ini merupakan arena milik Tuhan yang dalamnya ada orang-orang baik, ada orang-orang jahat, orang-orang yang berbeda karakter dan keadaan. Ada yang jahat, ada yang rendah hati, ada yang sombong, ada yang munafik, dan sebagainya. Perumpamaan ini termasuk sastra alegori yang semua bagian dikasih arti, yaitu penabur benih gandum adalah anak manusia, Yesus. Penabur benih lalang adalah iblis. Lalang adalah dunia. Benih gandum adalah anak-anak kerajaan. Benih lalang adalah anak-anak si jahat. Waktu menuai adalah akhir zaman. Penuai adalah malaikat-malaikat. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Dalam ayat-ayat 24 sampai 26, Yesus mengumpamakan hal kerajaan sorga dengan anak manusia yang menabur benih yang baik di ladang. Tetapi pada waktu semua orang tidur, iblis menaburkan benih lalang di antara gandum. Lalang dan gandum adalah tanaman yang hampir sama daunnya. Tetapi biji gandum dan lalang sangat-sangat berbeda. Waktu tanaman gandum dan lalang mulai berbulir atau mulai kasih biji, para petani dapat dengan gampang melihat bedanya. Lalang oleh petani dianggap sebagai musuh
karena dapat mengganggu pertumbuhan gandum dan bisa juga mengisap banyak makanan dari tanah dan juga mengandung zat racun yang bisa bikin orang pusing dan mati. Jadi saudara, pembacaan Alkitab ini mau kasih lihat hal yang berbeda dan yang bertentangan. Lalang dan gandum sama-sama hidup dan bertumbuh di tempat yang sama. Keduanya susah dipisahkan karena akarnya terikat satu dengan yang lain. Kalau dipaksa untuk mencabut lalang daripada gandum atau kalau dipaksa untuk pisahkan, maka akan terjadi kerugian. Karena itu Tuhan membiarkan gandum dan lalang sama-sama hidup sampai masa menuai, di mana lalang akan dikumpul dan dibakar, sedangkan gandum dikumpul dan disimpan di dalam lumbung. Itu berarti saudara, bahwa Tuhan tidak langsung menghukum orang-orang jahat demi kebaikan anak-anaknya. Tuhan bersabar sampai waktunya. Itu juga bukan berarti Tuhan setuju atau berkompromi dengan kejahatan. Sama sekali tidak. Tuhan tidak berkompromi dengan kejahatan dan kemunafikan yang dilakukan manusia dalam gereja dan masyarakat. Di hadapan Tuhan, yang jahat tetap jahat dan pada akhirnya akan dihukum. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, terhadap kenyataan tersebut Yesus mau supaya ketong sadar bahwa benih yang ditabur Tuhan Yesus pun tidak pernah aman daripada gangguan dan godaan iblis. Iblis bekerja kadang-kadang halus dan tidak kelihatan. Di sini ketorang ingat tentang pencobaan Tuhan Yesus. Karena itu diharapkan anak-anak Allah tetap setia, taat, dan berfokus pada firman Tuhan. Yang berikut Tuhan Yesus ingin agar supaya hamba-hamba itu tidak usah buang-buang waktu dengan tenaga tanpa hasil untuk mencabut lalang. Melainkan hamba-hamba setia bekerja menjaga sampai masa menuai. Disinilah pelajaran Yesus mencapai puncak pada akhir zaman, penghakiman dan penghukuman. Dilakukan yang di dalam kitab Yeremia 51 ayat 33 dan Hosea 6 ayat 11 disebut hari penuaian. Pada hari itulah orang yang baik dipisahkan dari orang yang jahat dan si jahat akan dilenyapkan. Orang yang baik akan menikmati sukacita bersama Yesus Tuhan kita. Saudara yang kekasih, perumpamaan ini juga kasih ingat ketong bahwa seperti lalang beracun akan mempengaruhi anak-anak Allah, maka ketong harus waspada. Meskipun sukar sulit untuk ketorang hidup bersama-sama dengan lalang. Sukar sekali kalau ketong hidup dengan orang-orang jahat, sukar. Tetapi ketorang harus hidup dan waspada. Dengan demikian, ketong bisa bertumbuh dan berbuah seperti yang Tuhan Yesus atau pemilik ladang itu menginginkannya. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, hidup dalam pemerintahan Allah, janganlah hidup seenak saja. Hidup siapa tahu saja. Hidup yang anggap, tidak ada orang yang melarang kita. Atau orang bisa bilang, ketorang hidup bebas. Tidak ada yang mau larang. Berhati-hatilah dan ingatlah bahwa iblis selalu aktif bekerja untuk tawarkan hal-hal yang bagus kelihatannya. Karena itu carilah persekutuan dengan Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus. Turutilah dan lakukanlah firman Tuhan. Karena seperti yang Tuhan Yesus bilang dalam nas pembimbing tadi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga.
Sehingga pada waktunya, maka orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Itu semua adalah ketorang punya harapan dan kerinduan yang harus dibayar dengan kesetiaan, ketaatan, ketahanan iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan pas kali saudara mau dikuasai iblis. Jemaat, hidup ini hanya sementara. Karena itu selama ketorang hidup, ketorang tetap melakukan kehendak Tuhan dalam firman-Nya. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita hidup, maka bertobatlah. Dan membaharui diri oleh roh Tuhan dan firman-Nya. Marilah kita hidup dengan dengar-dengaran kepada Tuhan yang menciptakan kita. Gezegende gemeente van de Heer Jezus Christus. Kerkvader Maarten Luther heeft ooit gezegd: waar God een kerk bouwt, naast hem bouwt de duivel zijn onderkomen. Andere kerkvaders, Johannes Calvijn, zei: zolang de kerk in deze wereld bestaat, zullen slechte en hypocriete mensen zich vermengen met rechtvaardigen en heilige mensen. Daarom moeten de kinderen van God zich gehoorzamen en geduldig bewapenen en in elke situatie aan het geloof vasthouden. Met andere woorden, deze wereld is Gods arena met mensen van verschillende karakter en in verschillende omstandigheden. Er zijn goede en slechte mensen. Mensen die nederig en trots zijn. En er zijn ook mensen die leven in huichelarij, rechtvaardigheid enzovoort. De gelijkenis die Jezus vandaag overbracht is een soort allegorie. In de allegorie kregen alle delen van het verhaal een betekenis in overeenstemming met de titel die wordt overgebracht. De versen 24 tot en met 30 is de gelijkenis over het onkruid en de tarwe. Terwijl de versen 36 tot en met 43 de verklaring zijn. En de uitleg is heel duidelijk. De zaaier van de tarwezaden is de mensenzoon. En de zaaier van het onkruid is de duivel. De velden zijn de wereld. De tarwezaden zijn de kinderen van het koninkrijk. De onkruidzaden zijn de kinderen van de boze. De oogsttijd is het einde der tijden. De oogsters zijn de engelen. Gezegende gemeente van de Heer Jezus Christus. In de tekst, de versen 24 tot en met 26, vergelijkt Jezus het koninkrijk van de hemel met de mensenzoon die goede zaad in de velden zaaiden. Maar toen iedereen sliep, waren er vijanden die het onkruid tussen de tarwe zaaiden. We weten dat de boeren in Galilea bekend waren met een soort onkruid waarvan de bladen bijna hetzelfde zijn als tarwebladen. Hoewel de bladen bijna hetzelfde zijn, zijn tarwezaden en de onkruidzaden heel anders. Wanneer tarwe en onkruid beginnen te groeien, kunnen de boeren makkelijk het verschil zien. Het onkruid werd door de boeren beschouwd als een vijand, omdat het onkruid de groei van tarwe kan verstoren en veel voedsel uit de grond kan zuigen. Daarnaast bevatten onkruiden giftige stoffen. Als de zaden van de tarwe besmet zijn geraakt met het gif van de onkruidzaden, kunnen de mensen die ze eten
duizelig worden, flauw vallen en sterven. Deze lezing van de Bijbel wil dus de realiteit van dingen laten zien die verschillend en tegenstrijdig zijn. Onkruid en tarwe leven en groeien op dezelfde plek. Beide zijn moeilijk te scheiden, omdat de wortels met elkaar gewikkeld zijn. Als ze gedwongen worden gescheiden, is er een nadeel en verlies. Daarom laat God de tarwe en het onkruid samenleven tot de oogst, waar het onkruid zal worden verzameld en verbrand, terwijl de tarwe wordt verzameld en opgeslagen in de graanschuur. Dat betekent, God handelt daarom niet rechtstreeks op slechte mensen, omwille van zijn kinderen. God heeft geduld totdat de tijd is gekomen om het kwaad te bestrijden. God is geduldig betekent niet dat God compromis sluit met het kwaad en huichelarij die de mensen in de kerk en in de samenleving hebben begaan. Voor God blijft het kwaad slechts en uiteindelijk zal het kwade verwijderd en bestraft worden. Gezegende gemeente van de Heer Jezus Christus. Tegen deze realiteit in wilde Jezus dat al zijn volgelingen beseffen dat het zaad dat door de Heer Jezus werd gezaaid nooit veilig was voor verstoringen, ondanks dat het geplant werd in het veld van de mensenzoon. Er zijn gewoon verstoringen die in stilte komen van de duivel. Het werk van de duivel is niet altijd ruw en ongecompliceerd, soms subtiel, verleidelijk, onzichtbaar. Wij worden hieraan herinnerd dat de Heer Jezus ook door de duivel werd verzocht. Daarom wordt gehoopt dat Gods kinderen trouw, gehoorzaam en gefocust op Gods woord blijven. Vervolgens wil de Heer Jezus dat de dienstknechten geen tijd en energie verspillen zonder succes om het onkruid te trekken, maar ijverig te blijven werken tot de oogsttijd. Hier bereikt Jezus' les zijn hoogtepunt. Aan het einde van de tijd worden oordeel en straf uitgevoerd. Wat in de boeken van Jeremia 51 vers 33 en Hosea 6 vers 11 de dag van de oogst wordt genoemd. Op die dag wordt de goede persoon van de slechte gescheiden en de slechte zal worden geëlimineerd. De goede persoon zal met de vreugde genieten met Jezus onze Heer. Deze gelijkenis herinnert ons er ook aan dat een vergiftigd onkruid de kinderen van God ook kunnen treffen. Daarom moeten wij ons bewust zijn van het gif van het onkruid, om niet vergiftigd of belemmerd te worden. Ook al is het moeilijk om met het onkruid te leven, zodoende kunnen we groeien en vrucht dragen, zoals door de eigenaar van het veld, Jezus de mensenzoon, verwacht. Geliefde broeders en zusters in Christus, leven die door de Heer wordt geregeerd, moeten we serieus nastreven en niet zo comfortabel mogelijk leven. Denk niet zo makkelijk aan het leven. Ach, niemand verbiedt ons wat. Ach, wij zijn vrij om te leven. Wees voorzichtig. Voorzichtig en onthoud goed
dat de duivel altijd actief bezig is om goede dingen aan te bieden. Zoek daarom gemeenschap met God door zijn Heilige Geest. Gehoorzamen Gods woord en voeren het uit. Zoals wordt gezegd in onze aanvangtekst dat niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar wie wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is. En te zijner tijd zullen de rechtvaardigen schijnen als de zon in het koninkrijk van de Vader. Dit is onze hoop. Onze hoop en onze verlangens. Die hoop en verlangens, die moeten betaald worden met trouw, gehoorzaamheid en volharding van geloof in Jezus Christus, onze Heer. Laat je niet door de duivel regeren, broers en zusters. Het leven is kort. Het leven is tijdelijk. Als God ons nog steeds de kans geeft om te leven, dan is het een kans voor ons om ons tot bekering te komen en ons te vernieuwen door de geest van God en zijn woord. Laten wij leven in gehoorzaamheid voor de Heer, onze Schepper. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Pertama-tama kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Hal itu dapat kami rasakan baik selaku pribadi, rumah tangga, jemaat, dan masyarakat Maluku yang ada di Belanda ini. Kami bersyukur pula karena kami diperbolehkan Tuhan untuk mengadakan ibadah seperti ini. Ibadah ini yang boleh menghubungkan semua orang percaya, khususnya anggota-anggota jemaat dari NGPMB selama masa pandemi COVID-19 ini. Bapak berkati semua pekerjaan anak-anak jemaat kami. Berkati anak-anak dalam pendidikan mereka. Bagi mereka yang sudah menjalani masa liburan, Bapak bersamalah dengan mereka. Kami berdoa serahkan saudara-saudara kami yang telah membuang waktu dan tenaga untuk persiapkan ibadah melalui YouTube kanal ini, yang pada hari ini sudah ke-21. Kiranya hidup dan pekerjaan mereka selalu diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk firman-Mu yang baru kami dengar. Kiranya Tuhan menjaga keluar masuk kami, supaya kami tidak menjadi mangsa kuasa iblis. Karena itu kami mohon Roh Kudus-Mu menguasai kami, supaya kami tidak mengikuti kehendak hati kami yang berlawanan dengan keinginan roh. Biarlah kami sebagai anak-anak kerajaan menunjukkan kehidupan yang selalu bercahaya di dalam kegelapan melalui perkataan dan perbuatan kami. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat NGPMB yang sudah mulai beribadah di dalam rumah gereja mereka. Kiranya Bapa menjaga mereka semua. Juga jemaat-jemaat yang belum beribadah tetapi mengikuti ibadah seperti begini, Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa juga bagi anggota-anggota jemaat kami yang sakit, yang berada di dalam penanganan dokter, yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Kiranya mereka dikuatkan untuk menjalani semua pelayanan medis itu dengan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapa, pimpin semua kami masuki usbu yang baru, yang rahasia bagi kami. Tuhan tidak rahasia bagi kami, karena kami percaya sungguh bahwa Tuhan berjalan bersama kami melewati perjalanan yang penuh dengan batu-batu tajam,
ataupun jalan rata. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan-Mu. Semua orang yang bekerja dalam penanganan pandemi COVID-19 ini kami serahkan dalam tangan Tuhan, agar mereka diberi kemampuan dan hikmat untuk melayani banyak orang. Dosa kami banyak, Tuhan mengampuni. Kami mohon Tuhan sempurnakan doa kami ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara dengar. Janji kebenaran, janji keselamatan Tuhan telah saudara miliki. Karena itu, arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Geliefde gemeente in Christus, het woord heeft u gehoord. De belofte van Gods trouw hebt u ontvangen. Richt uw hart en uw gedachten tot God en ontvang de zegen van de Heer. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Noodgemeente Gereja Protestant Maluku di Belanda wenst u een gezegende zondag toe en tot volgende keer. Terima kasih. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.